Pengen tahu aja mancing hujan deras kayak gini nih kan makan nggak? Mancing ikan kecil tuh nggak gampang karena dia butuh perasaan ya. Ikan mas tuh juga dia peka ya dia nah nih. Jadi pemancing Galatama tuh pemancing ikan mas tuh ada inilah pakai esen inilah, ada yang pakai ini. Nah ini dia banget. Ada yang pakai mentega, macam-macam, ada pakai keju. Belum esen-esennya. Tapi kalau di kiloan gini sebenarnya pakai rencananya saya mau coba ikan mas kiloan. Jadi berapa yang kita dapat nanti akhirnya ditimbang. Kalau kita mau masak pun juga bisa, langsung aja kita itu ada resto, kita suruh masak. Jadi saya mau coba nih, kita pakai UL mancing ikan mas, tapi katanya ikan masnya juga size nya juga nggak besar, 1,2 kilo katanya. Oke, kita coba aja. Nih, jadi di bawah tadi itu di bawah sana ada beberapa kolam. Jadi di sini memang spesial kolam pemancingan ikan kiloan, ikan emas. Wah, udah mau gerimis lagi. Jadi rencananya saya mau mancing ikan mas. Jadi sekarang ini mancing itu sudah menjadi destinasi wisata mancing. Jadi banyak restoran-restoran, hotel-hotel hampir di seluruh Indonesia itu banyak restoran-restoran itu yang menyediakan kolam-kolam. Jadi mereka wisata memancing. Waduh, hujan-hujan begini nih. Panjangnya pakai perasaan karena nggak bisa kelihatan pelampungnya goyang-goyang. Dan monster hujan-hujan gini pancing ikan hujan mancing ikan kiloan tuh, ada kiloan tuh. Ikan masnya. Ya, seru juga nih, hujan deras. Hujannya deras banget nih. Mancing ikan kiloan. Ikan mas 1,2 kilo katanya. Ini nggak dirilis, jadi masukin di koran. Masukin koran aja bang. Tadi kita pakai pelampung karena dia angin sama hujan, pelampungnya keseret terus. Sekarang kita nggak pakai pelampung, main glosor, lebih gampang ininya. Coba. Jadi sekarang nih saya nggak pakai pelampung. Hujan-hujan gini nih, kayaknya hujannya masih rintik. Saya sebentar lagi pasti badan saya pasti basah kuyup. Pengen tahu aja mancing hujan deras kayak gini nih kan makan nggak? Jadi dia lebih kerasa langsung. Mungkin juga karena hujan gini di atas tuh kan sanitasinya dia lebih ikannya mungkin mendem ya. Jadi ya kalau momennya kita mancing ikan-ikan yang kecil-kecil gini ya, itu apa namanya, karena dia tarikannya nggak seperti karena dia nggak seperti monster, jadi dia bener-bener butuh perasaan dia. Mancingnya pakai perasaan dia.
lebih pakai perasaan, dia mesti sensitif. Kalau pakai pelampung kita juga ngeliatin pelampungnya. Jadi dia kalau ikan-ikan besar tuh kan langsung berat gitu. Kalau ikan kecil tuh sensasinya beda, tapi ngemesin loh. Itu sebenarnya yang sensasi itu yang sebenarnya dicari orang pemancing ikan nila, ikan mujair. Dan maksud dia sensasinya tuh di situ ya. Bener-bener apa? Bener-bener sensitif lah. Dia sensitif sekali dia. Apalagi hujan gini sensitif sekali. Kalau ikan monster tuh kita diemin di bawah juga buat langsung ke bawah. Kalau ini kalau kita terlambat umpannya habis. Jadi biar lebih kerasa, talinya tuh kita pegang begini talinya. Jadi kalau ketarik pakai jari-jari saya nih. Jadi kalau namanya dia ketarik, terasa di jari-jari saya. Karena dia nariknya tuh kecil sekali dia. Apalagi ini jorannya kena hujan kan, tek antara ikan sama kena hujan tuh yang mana dia? Kadang-kadang kita biasa mancing di laut, itu ada sensasinya sendiri. Mancing ikan monster ada sensasi sendiri. Mancing ikan kilauan gini juga ada sensasi, karena kita pakai alatnya light tackle. Ini saya pakai ultra. Yang makan ikannya kecil, jadi memang punya sensasi masing-masing lah. Jadi bukan berarti bahwa dia itu orang-orang tuh pemancing tuh mancing ikan kecil, enggak. Gak gampang juga loh, gak gampang. Mancing ikan kecil tuh gak gampang, karena dia butuh perasaan ya. Ikan mas tuh juga dia peka ya dia. Nah nih. Jadi dia benar-benar pakai feeling. Dia feelingnya mesti bagus ya. Terutama untuk galatama ya, untuk galatama itu mancing ikan mas tuh banyak resep-resep rahasia. Jadi pemancing galatama tuh, pemancing ikan mas tuh ada inilah pakai esen inilah, ada yang pakai ini. Nah ini dia. Campurannya itu rahasia masing-masing. Ada yang pakai sarden ikan tuna, ada yang pakai mentega, macam-macam, ada pakai keju. Belum esen-esennya, tapi kalau di kilauan gini sebenarnya pakai pelet aja cukup lah, pelet dasar lah, basic ya. Kalau ada orang tanya sebenarnya mudah mana sih mancing di laut, mancing di kolam ikan monster atau mancing ikan-ikan begini, saya rasa punya kesulitan masing-masing ya. Tapi kalau saya mungkin kalau mau mancing ikan-ikan monster tuh lebih gampang ya, karena ikan monster tuh kita taruh, begitu kita taruh, kita tinggal aja dimakan ikan, itu udah pasti. Ini kayak gini nih, karena dia makannya halus ya, dep tarik nggak kena. Dia kalau ikan monster kalau dia makan dia bawa lari langsung nyangkut. Tapi kalau ini dia makannya halus. Kadang-kadang dia udah dimakan dibawa lari, kita pikir belum, tapi sebenarnya udah dimakan. Ini habis lagi nih. Ya kalau namanya orang ya orang kadang-kadang suka takut. Mas, kalau mamanya mancing, kita nggak biasa mancing monster, kita mancing monster bisa nggak? Ya kalau saya pasti bisa. Yang penting tuh pirantinya memang sesuai untuk ikan-ikan besar ya. Pirantinya harus sesuai, talinya, reelnya, jorannya, karena memang
kan powernya dia besar. Kalau mamanya talinya nggak kuat atau jorannya nggak kuat segala macam, dia pasti akan putus. Jadi soal bisa, tapi membawa kalau ikan-ikan besar di laut atau itu lebih membutuhkan keahlian waktu fight. Waktu fightnya itu yang dibutuhkan apa namanya, ukuran tali, setelan drag, itu yang perlu diperhatikan supaya ikan bisa kita taklukkan, karena ikannya bukan besar ya. Ukurannya size-nya sama ya, dia 1,2 kg, dia setengah kiloan lah. Kalau momennya di pancingan ikan boleh angkat gini nih dan kiloan, itu nggak perlu barbless, jadi ikan boleh angkat. Kita pakai pancing 2 gini nih, ini pancing 2. Oke, kita coba lagi. Jadi sebelum kita berangkat kita udah prediksi bahwa apa namanya, sore katanya hujan badai petir. Ternyata ramalan BMKG bener sekarang ini. Oh ya, ini juga ada itu ya untuk pemancing ya. Kadang-kadang kalau mancing begini, kalau ada hujan petir gini nih, bahayanya kalau umpamanya kita pakai bahan jorannya ini pengantar listrik. Jadi apa namanya, bahaya kalau umpamanya dia ditegangkan gitu. Kalau tempat terbuka kalau begini nggak apa-apa ya, karena ini banyak yang lebih tinggi. Tapi kalau umpamanya di tempat terbuka, kalau umpamanya kita berdirikan, misalnya kita berdirikan begini, tempatnya terbuka, karena dia nih pengantar petir, jadi dia kita bisa kena. Makanya di tiap-tiap jorannya itu kadang-kadang ditulis ada bahaya di sini, bahaya kalau bisa tersambar petir, karena dia pengantar aliran listrik. Nih. Petirnya luar biasa. Fun fishing, jadi kita mancing seru-seruan aja. Hujan-hujan kita mancing ikan kiloan, ikan mas. Oke, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Salam selek, tetap jaga kesehatan.